Salam sehat dan tetap semangat ya. Pada mata pelajaran perencanaan bisnis akan kita bahas mengenai analisis lingkungan bisnis. Seperti kita ketahui, lingkungan bisnis terdiri dari dua, yaitu lingkungan bisnis mikro dan lingkungan bisnis makro. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai lingkungan bisnis mikro. Apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis mikro? Yaitu lingkungan yang terdiri atas para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan serta mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Kemudian terdiri dari siapa sajakah lingkungan bisnis ini? Ya, lingkungan bisnis mikro terdiri dari yang ke-1, yaitu perusahaan, di mana dalam perusahaan itu terdapat manajemen puncak. Manajemen puncak terdiri dari para dewan komisaris dan presiden direktur, di mana setiap usulan pemasaran harus mendapatkan persetujuan dan disahkan terlebih dahulu oleh para manajemen puncak sebelum dilaksanakan. Kemudian ada juga bagian keuangan. Nah, bagian keuangan ini berurusan dengan penyediaan dana guna melaksanakan rencana pemasaran. Kemudian pengalokasian dana yang efisien bagi produk dan penentuan besarnya laba yang akan diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada juga bagian riset dan pengembangan. Nah, ini akan menentukan kapan diadakannya riset, kemudian sumber daya riset. Selain itu akan mengkaji apa saja keberhasilan riset dan lain sebagainya. Oke, kemudian bagian pemasaran. Nah, pada bidang pemasaran ini akan mencakup pengembangan produk, efektivitas promosi, kemudian penetapan harga, serta hubungannya dengan konsumen, pemasok, dan para perantara. Oke, selanjutnya yang kedua, pemasok atau supplier. Apakah yang dimaksud dengan pemasok atau supplier? Itu merupakan individu atau badan usaha yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di mana perusahaan yang kita maksud itu akan membutuhkan bahan baku dalam proses produksinya. Selain bahan baku juga akan membutuhkan para pekerja, ya, atau para tenaga kerja. Selanjutnya, yang ketiga adalah perantara pemasaran. Nah, siapakah perantara pemasaran? Yaitu badan usaha yang membantu perusahaan dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang atau jasa. Kita ambil contoh di sini adalah perantara keuangan. Contohnya, badan atau lembaga perbankan seperti bank, kemudian perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain yang membantu dalam segi keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pelanggan. Nah, siapakah yang dimaksud pelanggan? Yaitu pasar sasaran yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, pasar pelanggan dapat dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu pasar konsumen, yaitu terdiri atas individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Kemudian pasar bisnis, nah itu membeli barang dan jasa untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksi perusahaan. Kemudian pasar penjual. Nah, pasar penjual membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dengan mengambil laba. Kemudian pasar pemerintah ini merupakan lembaga pemerintah yang membeli produk dan jasa agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat umum. Kemudian pasar internasional ini merupakan pembeli yang terdapat di luar negeri, termasuk konsumen, produsen, penjual kembali, dan pemerintah asing. Oke,
Yang kelima yaitu pesaing atau kompetitor. Nah, kompetitor merupakan perusahaan lain yang menawarkan produk berupa barang atau jasa yang sama dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, keberhasilan dari perusahaan dalam pemasaran ini apabila perusahaan tersebut dapat memberikan nilai dan kepuasan yang lebih besar dari para pesaingnya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini terdiri dari masyarakat keuangan. Nah, masyarakat keuangan ini mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana. Contohnya, bank, lembaga penanaman modal, dan para pemegang saham yang merupakan masyarakat keuangan yang utama. Kemudian masyarakat media. Nah, sebagai contoh adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan sekarang internet yang paling mendunia. Oke, selanjutnya masyarakat setempat. Nah, setiap perusahaan itu berhubungan dengan masyarakat setempat seperti penduduk yang berdekatan dengan perusahaan dan organisasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah masyarakat dalam perusahaan. Nah, masyarakat dalam perusahaan dalam hal ini termasuk pekerja kasar di pabrik, para pegawai bagian administrasi, manajer, dan dewan direktur. Nah, demikian ulasan atau pembahasan kita kali ini mengenai lingkungan bisnis mikro. Sekian, terima kasih. Salam.